Pria anggota DPR ini berbuat sombong di depan Ka'bah dengan meremehkan orang lain. Hal mengejutkan pun langsung terjadi pada dirinya. Islam mengajarkan nilai kesetaraan bagi semua manusia. Setiap orang, baik laki-laki atau perempuan, baik sehat atau tidak, bagaimanapun keadaan fisiknya, semua adalah setara. Jika ada orang yang menganggap dirinya lebih baik dibanding orang lain hanya karena fisiknya, maka hal ini bisa jadi salah satu penyebab kesombongan. Apalagi anggapan itu sampai membuat dirinya meremehkan orang lain, maka hal ini sudah pasti menjadi sebuah kesombongan. Nilai kesetaraan ini salah satunya diwujudkan dalam ibadah tawaf di Ka'bah. Semua orang bagaimanapun keadaan fisiknya berkumpul di depan Ka'bah untuk melakukan tawaf. Nah, kisah kali ini datang dari seorang pria anggota DPR yang berlaku sombong di depan Ka'bah dengan memandang rendah orang lain dan meremehkan orang tersebut. Sontak saja perilaku sombong pria anggota DPR ini pun langsung dibalas seketika oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kejadian yang sangat mengejutkan sebagai pelajaran atas kesalahannya. Lalu kejadian mengejutkan apa yang dialami sama pria ini dan perbuatan sombong apa yang telah dilakukannya? Tonton video ini sampai selesai ya sobat, supaya tidak gagal paham, dan langsung saja berikut ini kisah selengkapnya. Sebut saja nama pria ini adalah Heri. Heri adalah seorang anggota DPR di Jawa Timur. Pada tahun 2013 lalu, Heri pergi haji ke Tanah Suci. Kebetulan juga Heri menjadi ketua rombongan jamaah haji gelombang kedua dari embarkasi Surabaya. Karena berangkat dengan kloter 2, maka Heri dan rombongannya pun langsung menuju ke Mekah. Nah, di Mekah inilah Heri mengalami kejadian yang mengejutkan. Setibanya di Mekah, Heri dan rombongan langsung melakukan tawaf kedatangan di depan Ka'bah. Beragam orang berkumpul di sana melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermacam ras, mulai dari kulit hitam, kulit kuning, coklat, hingga kulit putih. Semua ada di sana. Tidak ada ras yang lebih unggul dari yang lainnya. Karena inilah nilai Islam, yaitu kesetaraan. Di antara jutaan orang itulah Heri dan rombongannya berjalan mengelilingi Ka'bah. Dengan penuh haru dan kekhusyuan, mereka pun melakukan ibadah tawaf itu. Namun hati manusia selalu berubah-ubah. Kadang niat yang baik pun di tengah jalan bisa jadi terkotori dengan hal-hal lain. Saat tiba di depan Ka'bah, tiba-tiba fokus Heri berubah ke salah satu orang yang sama sekali tidak dikenalnya. Heri terus memandang orang itu dengan tatapan kasihan. Bahkan ia pun sampai meremehkan orang tersebut. Ya, orang itu memiliki keterbatasan fisik. Hal inilah yang membuat Heri meremehkan orang tersebut. Dalam hatinya, Heri berkata, apakah orang ini mampu melaksanakan tawaf memutari Ka'bah dengan kondisi yang seperti itu? Orang itu memang memiliki kekurangan fisik di kakinya, sehingga saat dilihat Heri, jalannya pun terlihat tertatih. Hal itulah yang membuat Heri sampai meremehkan orang tersebut. Walau begitu, Heri menyatakan tidak sempat melontarkan secara lisan apa yang ada di dalam hati dan pikirannya. Heri hanya meremehkan orang itu di dalam hatinya saja. Nah, setelah bergumam seperti itu, Heri pun melakukan tawaf. Anehnya, pada putaran pertama, hal mengejutkan pun langsung terjadi pada si Heri. Hal ini pun tentunya membuat Heri kaget dan tersentak. Lalu, hal mengejutkan apa ya yang terjadi pada Heri? Pokoknya tonton video ini sampai selesai ya sobat, supaya tahu jawaban selengkapnya. Keajaiban itu berawal dari niat dan kemauan yang kuat untuk mewujudkan suatu keinginan. Tanpa niat dan kemauan yang kuat, seseorang akan sulit mendapat keajaiban, yaitu berupa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad Jailani, seorang pria yang memiliki niat dan kemauan yang kuat untuk naik haji,
akhirnya berhasil mewujudkan cita-citanya itu. Walaupun dia sempat mengalami kendala biaya, namun keajaiban pertolongan Allah itu pun mengatasi masalahnya. Muhammad Jailani patut menjadi inspirasi bagi semua orang, apalagi mereka yang ingin berangkat haji tapi tak punya biaya yang lebih. Jailani hanya seorang kuli bangunan yang rutin menabung demi bisa berangkat ke Tanah Suci. Perawakannya nampak lebih kecil saat tiba di asrama haji Embarkasi Surabaya. Meski begitu, dia sangat gesit dan bersemangat bersama jemaah haji yang lain. Tak ketinggalan aura bahagia juga terpancar jelas dari wajahnya yang sudah keriput. Jailani tergabung dalam kelompok terbang atau kloter ke-7 Embarkasi Surabaya, Jawa Timur. Tahun 2022, Jailani berangkat ke Tanah Suci. Ayah dari 3 putra asal Sarda dan Madiun itu tak menyangka doanya akhirnya terwujud. Jailani bukan seorang yang kaya raya, bukan pula pekerja kantoran yang mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan. Dia hanya mengumpulkan rupiah demi rupiah melalui tetesan keringat sebagai seorang kuli bangunan. Saya ini orang miskin, tidak ada bayangan saat itu untuk bisa naik haji. Uang buat makan saja saya mesti susah payah jadi kuli bangunan, kata Jailani. Jailani mulai menabung sejak tahun 1980 silam. Dia mengais rezeki di perantauan sebagai kuli bangunan. Meski tak ada penghasilan tetap, dia selalu menyisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan haji. Memasuki tahun 2007, uang tabungan Jailani telah terkumpul 5 juta rupiah. Uang tersebut dia gunakan untuk membeli sapi peliharaan. 2 tahun kemudian dia menjual sapi tersebut dengan harga 8 juta rupiah. Dari penjualan sapi itu, dia belikan tanah seharga 10 juta rupiah. Dia mencari pinjaman untuk menutupi kekurangannya. Saat itu, keinginan pria berusia 62 tahun itu untuk pergi haji kian membuncah. Dia bernazar dalam hati, bila ada yang mau membeli tanahnya, maka uang hasil penjualan itu akan langsung digunakan untuk mendaftar haji. Rupanya keinginan tersebut dikabulkan oleh Sang Maha Kuasa. Seorang dermawan membeli tanah Jailani langsung seharga 25 juta rupiah. Tanah saya yang harganya 10 juta rupiah tidak pakai ditawar, langsung dibeli seharga 25 juta rupiah. Alhamdulillah, uangnya langsung saya buat daftar haji, kata Jailani. Setelah itu keajaiban terus terjadi pada Jailani. Seorang nazir desa menawarkan untuk membantu tugas modin desa dalam mengurus jenazah. Dia pun melakoni tugas tersebut dengan tetap menjalani pekerjaan sebagai kuli bangunan. Dia pun tak melupakan biaya pelunasan hajinya. Dia kembali menabung untuk membeli sapi yang baru. Dari hasil penjualan sapi-sapinya itulah Jailani akhirnya bisa berangkat haji. Jailani menuturkan hal paling utama dalam mendaftar haji adalah memiliki keinginan yang kuat. Insya Allah jika niat sudah bulat, Allah akan bukakan jalan dari pintu mana saja, bahkan yang tidak terduga sekalipun, tutur Jailani. Hal mengejutkan apa yang dialami Harry setelah meremehkan orang dengan keterbatasan fisik? Berikut ini jawaban selengkapnya. Harry pun mulai melakukan tawaf. Namun pada putaran pertama, kejadian mengejutkan itu langsung terjadi. Tiba-tiba Harry ditabrak oleh jamaah haji yang memiliki keterbatasan fisik yang tadi. Ya, orang yang diremehkan Harry tadi tiba-tiba membuat Harry sampai tersentak dan hampir jatuh karena ditabraknya. Setelah menabrak Harry, jamaah tersebut menghilang di tengah kerumunan jutaan manusia yang sedang tawaf. Saya ditabrak oleh orang tadi, kemudian dia mendahului saya. Saya yakin dia adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik itu yang saya sebutkan tadi, jelasnya. Kejadian tersebut terulang lagi pada putaran ketiga. Nah, di putaran ketiga, saya ditabrak lagi oleh orang tadi. Seketika itu saya sadar dan langsung beristighfar di depan Ka'bah, tutur Harry. Orang yang sebelumnya dipandang remeh ternyata lebih sehat dan lancar dalam menjalankan tawaf bersama jutaan manusia lainnya. Bahkan Harry pun kalah gesit ya dengan orang yang dia remehkan tadi. Oleh karena itu, sekecil apapun kesombongan akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala balasannya secara langsung. Lah, saya itu kan hanya dalam hati saja, tapi Masya Allah langsung ditampakkan di depan mata saya balasannya, ujar anggota Komisi E DPRD Jawa Timur ini. Harry menuturkan setiap jamaah yang pulang berhaji pasti mengalami kejadian-kejadian spiritual.
Pada intinya, kejadian-kejadian itu adalah cerminan diri kita dan harus dilakukan untuk introspeksi diri. Jika berbuat kesalahan, harus segera minta maaf dan mohon ampun.